أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu tartil. Tartil itu Pak Tutup. tajwidul. Kirimin bahannya. Tajwidul huruf. Wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu kata sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tajwidul huruf. Itulah kajian awak besok. Kajian awak besok Pak. Apa itu tajwidul huruf? Memperbagus huruf, baik itu makhrajnya, sifatnya, itu tajwidul huruf. Pokoknya yang berkaitan dengan bacaan, memperbagus huruf, tajwid, makhraj, sifatul huruf, tebal tipis, kemudian boleh dan lain-lain, itu tajwidul huruf. Itu tartil makna pertama. Tartil makna kedua, wa ma'rifatul wuquf, mengetahui waqaf ibtida. Waqaf dan ibtida. Konyol. Mulai dari seperti makharijul huruf, sifatul huruf. Kau bisa sambil lalu bisa tahu sini Pak. Kau makna dari tartil itu memperbagus huruf, kemudian mengetahui tempat wakaf dan ibtidah. Semua wakaf ibtidah ke bara mengecek bawa menjalian, tapi nak jalan titik komanya. Itulah. Tentu di kecil ada orang kau tak pati titik koma, orang kau mengecek. Soalnya Pak, koi kama ya. Yo. Ke pasar, ke pasar. Saya mau pergi ke pasar membeli ikan, kemudian saya ingin memasak. Misalnya saya ingin pergi ke pasar, titik kan, membeli ikan dan memasak, tentu tidak ada jalihnya. Itulah wakaf tidak kalau umpama diibaratkan dalam bahasa sehari-hari. Ibarat orang mengecek tidak jalih titik komanya. Itulah sederhananya memahami wa ma'rifatul wuquf. Tapi Pak, urusan wakaf tidak ada seorang ulama yang terkenal namanya Ibnu Nuhas. Ini memang membahas secara khusus tentang wakaf wal ibtida Pak. Al-Muqtafa fil waqfi wal ibtida. Setahu apa? Ada buku Pak, tapi dalam bentuk PDF sih. Alun ada yang terjemah buku itu lah. Itu tentang wakaf dan ibtida. Kemudian untuk Quran-Quran Madinah, lalu kemudian Quran-Quran Arab, Quran Indonesia, tanda-tanda itu istilah standar orang membaca, kalangan orang awam, kalangan orang-orang yang pemula. Kalau nan sabana-bananya wakaf tidak kok, itu kaitannya lah tafsir. Salah wakaf, salah tafsir. Tapi ada alternatif yang dibuat dari ulama. Seperti contoh Dr. Rusdi Aman Suhaib dalam bukunya Al-Musawwar fi Ilmi Tajwid, beliau di masa boleh wakaf berhenti. Kemudian di masa boleh mulai. Seperti kata perintah boleh mulai. Kalau ada innal ladinya, boleh mulai di situ. Misalnya di tengah-tengah ayat ada innal ladi, maka berhenti di ayat sebelumnya, di potong ayat sebelum, kemudian langsung saja innal ladi boleh berhenti. Tapi kalau annal ladzi, annallah, itu tidak boleh nanti istirah. Itulah salah satunya Pak. Tapi itu akan sampai ke situ pembahasan ada. Kalau wakaf tidak tu ada kurikulumnya tersendiri, ada silabusnya tersendiri. Jadi itulah tartil bayang, kan mudah tuh. Kemudian selanjut yang tadi di awal ayat awak akan menemukan yang namanya An-Lazi itu dalam Quran. Antara anallah alladhi An-Lazi tidak ada.
Dicek semuanya Pak. Innal ladzi. Tapi kalau di awal ayat awak tak akan menemukan yang namanya annal ladzi di awal ayat. Tidak akan ditemukan. Karena memang innal ladzi itu memang ibarat awak kok di permulaan saja darinya. Kemudian tartil itu Pak ya. Kemudian kedua mengenai lahan. Lahan atau kesalahan. Kesalahan kau ada dua. Ada yang A, ada yang jali, yang jaleh, jelas. Contohnya siratal ladzina an'amti alaihim. Itu jaleh tu. Baik merusak makna ataupun tidak. Kalau siratal ladzina an'amti alaihim, jalan an'amti tentu kepada si belain Allah belain. Baik merusak makna atau tidak. Kalau yang merusak makna contohnya siratal ladzina an'amti alaihim, itu merusak makna. Kalau yang merusak makna contohnya siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang merusak makna apa? Yang tak merusak makna contohnya tak jalih diucapkan siratal ladzina an'amta. Niatnya an'amta tapi tak jalih. Itu jalih nama itu Pak. Tapi tak merusak makna. Karena dia hati itu memang an'amta, tapi dah karena tak jalih. Itu lahnun jali. Kemudian lahnun khafi. Yang B khafi. Kalau khafi kau Pak yang ringan. Contohnya gunah hendak contohnya gunahnya tidak seimbang. Atau misalnya qul huwallahu ahad. Dia baca qul huwallahu ahad. Tak kuat dah. Soalnya qul huwallahu ahad. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Seolah-olah kufuwan ahad. Nak nyomong-nyomongkan bibirnya ketika difa. Seharusnya kan kufuwan ahad. Itu namanya lahnun khafi Pak. Lahnun khafi. Jadi kesalahan itu ada yang jali, ada yang khafi. Itu. Yang khafi itu dimaafkan tu Ustaz. Yang khafi kalau dimaafkan tak ada yang dimaafkan Tak. Yang khafi itu maksudnya kesalahan yang tidak merusak makna. Yang tidak merusak makna dah. Kan banyak orang itu Ustaz. Baca lagi. Kalau ini tu tak belajar tetap dosa. Kalau nyo belajar Anda masalah. Tidak bisa ni merubah. Tentu tu bersama dapat pahala duanya orang kayak itu. Tentu kan kalau target awak kan itu kan Pak. Ya. Kesalahan dua jali dan khafi. Bisa dicari di buku tu Pak. Kemudian kode mukadimah kan. Mukadimah konyo hanya menjelaskan beberapa istilah. Terakhir tingkatan bacaan. Yang ketiga. Tingkatan bacaan. Satu, tahqiq. Tahqiq itu kayak awak belajar Pak. Kalau umpama diilustrasikan tahqiq itu kayak yang diajar Dr. Rusdi Ahmad Suhaid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiq itu biasanya metode dalam pembelajaran. Tahqiq. Kalau definisinya kata penulis, i'ta'u kulli harfin haqqahu wa bayanul huruf ikhraju ba'dahu min ba'd bisakti wa tarasul wa tu'dah aw mulahadatul jaiz min al-wuquf. Setiap huruf tu jaga haknya, dijalihan mana. Dan itu metode dalam pembelajaran. Kemudian tingkatan yang kedua hadir. Hadir kok capek Pak. Hadir kok capek. Tapi masih memperhatikan cepat. Kalau tahqiq kok akurat lah kalau dalam bahasa punya. Atau konkret lah dalam istilah lain. Hadir kau membaca idrajul qiraah wa sur'ati wa takhfifiyah wa iqamatul i'rab. Aku membaca dan cepat.
Kalau yang pernah apa? Kalau orang membaca dengan hadar, maka bisanya mengkhatamkan Al-Quran selama 8 jam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wal 'adzabun 'adzim. Gitu. Itu mudah. Dan hadar, kalau hadar Pak, mad jaiznya itu 2 harokat. Akan lalu sampai ke mad lekau. Mad jaiznya bagi apa-apa yang tahu, mad jaiz munfasilnya itu 2 harokat. Kalau hadar, mad jaiznya 2 harokat. Mad jaiz 2 harokat. Itu hadar. Mad jaiznya 2 harokat saja. Kemudian yang ketiga tadwir. Tadwir kok itu antara hadar dan tahqiq. Seperti apalah kayak main wakili innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu tadwir tu Pak. Atau sudah itu tadwir tu. Tapi mereka Pak, urusan tahqiq, hadar dan tadwir itu para ulama tu masih cara mengetahui itu memang talaki. Karena tadwir kecewa, hadar kecewa. Nyo baca Quran kadang dicapek dah kadang lampirnya. Cuma secara umum kalau tahqiq kayak tadi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau menyebutnya tu Allah artinya. Kalau dokter dia masuk itu mau tahqiq benar beliau ketika majah. Kalau hadar capek Pak tu memang capek kok. Tapi tetap masih memperhatikan tajwidnya. Dan mad jaiz munfasilnya cuma 2 harakat. Kemudian yang terakhir tadwir, at-tawassut baina maqami tahqiq wal hadar. Indak capek, indak salambe tahqiq. Indak capek seperti hadar dan indak lambe seperti tahqiq. Dan itu bisa diketahui dengan duduk mana waktu didengar mana bacaan. Tapi kalau secara garis umum, hadar tu kayak tahqiq tu kayak bacaan Muhammad Khalil Al-Husari. Ada bacaan-bacaan yang apa tu Pak? Mujawad. Mujawad tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiq. Itu. Terakhir Pak. Tentang bismillah, al-isti'adzah dan bismillah. Membaca ta'awudz dan basmalah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl, "Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jadi anjuran untuk membaca ta'awudz itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 9. Sampai ta'awudz dari Quran surah An-Nahl. Itu memang tu. Jadi kata penulis, fala budda li kulli talil lil Quran ay yaftatiha tilawatahu bil isti'adzah. Jadi setiap orang yang baca Quran mesti harus mengawali bacaannya dengan isti'adzah. Sawa'un ibtada'a qira'atahu min awal surah, baiknya membaca di awal surah, baca isti'adzah, atau mungkinnya punya bacaan harian terhenti di juz 2. Itu kan alun awal surah itu Pak, masih pertengahan surat. Maka ketika ingin memulai, baca balik al-isti'adzah tu. Isti'adzah apa Ustaz? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebab. Bentuk ta'awudz tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang punya pendapat a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim ada pula. Tapi yang biasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara pelan, maka baca isti'adzah dengan pelan. Wa yasiru atau idza qara khalian wahdah. Pokoknya kalau baca Quran sendiri, maka boleh membacanya. Kalau di dalam salat, Ustaz, misalnya tadi kan Lillahi ma fis samawati itu kan separuh Ustaz. Itu sambung tu wajib juga baca. Itu dalam hati saya Pak. Disirkan. Dia tetap dianjurkan na'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Tetap dianjurkan tapi tidak dari karyan. Wa yajharu bi ta'awudz idza qara jahran bi huduri man yasma'. Kau Pak, wa yasiru at-ta'awudz fi shalah as-sirriyah aw awil jahriyah. Ta'awudz itu dibaca dalam salat tapi dengan sir. Dengan tidak di karyan Pak. Kecuali di awal. Misalnya kau Terang ada Pak. Ini terang ada Paknya Pak. Ya. Salat baca di dalam fis sama kan? Ya. Baik salat jahar Ya. atau salat sendirian, Ya, maka baca ta'awudz. Kan kamu baca bismillah al-Fatihah kau baca ta'awudz dong. Tapi tidak di karyan Pak. Awak ada enggak serang. Tetap ta'awudz itu baca bayang. Tapi jadi imam Pak. Aduh, petang maja dia pun kan di sampai Ustaz Abdul Latif. Santrinya jadi imam Pak. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ta'awudz disirkan. Tetap dianjurkan baca ta'awudz tapi disirkan. kecuali bismillah. Kecuali bismillah itu dijarkan. Jadi itu semua ayat wajib je perlu je baca tu kan. Dia ta'awudz Pak ya. Kemudian wa idza kana al-qira bid-daur, kalau bacaan itu stafet apa nama itu Pak? Bi ayyun ya adum al-qira yabtadi al-akhar min nihayatin ukhra min qabli yajharu awwalu bil isti'adzah wa yasiru al-baqun. Jadi kalau umpama misalnya bacaannya itu bacaan misalnya urut kau baca ayat 1, kau baca ayat 2, ayat 3, maka cukup ta'awudz itu dari yang pertama saya. Ya jaharu awalu bil isti'adzah, yang boleh mengarian yang pertama saya. Misalnya yang tapi bagian pertama baca itu yang mengarian ta'awudznya. Sedangkan yang lain cukup disirkan. Itu bacaan kayak awak Pak. Kan seorang kan lama baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka cukup yang lain itu membaca dengan dalam hati saya. Sir saja. Sir saja. Dan itu pun kalau umpama dijarkan pun tidak masalah pula Pak. Itu kan hanya pandangan para penulis kok. Tidak ada kaitannya jauh Pak. Jauh halal haram tak salah. Kemudian bismillah Pak ya. Begitu pula kalau ada orang ketika membaca Al-Quran batuaknya atau bersin kan tak putih berarti itu Pak. Jadi sebenarnya membaca Quran itu tidak boleh tak putih Pak. Apalagi awak lagi baca Quran itu mau total itu. Soalnya itu kalau dalam kajian Al-Quran itu parahnya sana itu Pak. Kasu'alin aw atasin aw kalamin berbicara yata'allaqu bil qira'at tafsir. Kalau misalnya batu awak ketika baca Quran maka tak perlu awak tahu sebenarnya. Bersin tak perlu tahu. Atau ketika lagi kajian tafsir. Kajian tafsir itu kan Pak, baca ayat seketik itu ada tafsirnya. Kan mengecek tu. Itu tak lo baru tahu. Bila awak atas itu ada Ustaz dah. Kalau misalnya salah waktu Ustaz apa tu kan. Tentu awak ngecek kan. Tapi tahu tak? Dalam hati saya Pak. Yo pandai-pandai awak saya tu buku kalau tahu dulu dengan dijarkan habis log tu dia kan. Pandai-pandai awak itu. Yang jale kalau yang terputus dia mau total yang ada kaitannya jago, ya tafsir itu wa in kana al-aridu ajnabiyan, tapi kalau seandainya penyebabnya itu faktor lain seperti contoh berbicara, makan-makan, akan misalnya awak ngaji itu minum misalnya Pak. Maka kalau ingin ngaji boleh tahu Bismillahirrahmanirrahim. La budda min qira'atiha fi awal kulli surah ila surah Bara'ah Taubah. Wajib dibaca di awal surah. Setiap di awal surah mesti harus dibaca di awal surah. Bismillah. Tapi kalau di pertengahan tak wajib. Kecuali surah Bara'ah. Bara'ah tu tak boleh dibaca bismillah situ Pak. 98 Ustaz. 98 Ustaz. Apabila kamu baca Al-Quran hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari Iya, itu pasal 8. Lah sama saya Pak. 8 ya. Yang mirip. 98. Cik ke bawah ya. Betul. Terima kasih Pak. Kemudian Dia waktu lihat betul. jadi di awal surah harus membaca Bismillah. Kecuali surah Bara'ah atau surah Taubah. Di situ tuh ada perjanjian Allah dengan orang musyrik. Ada yang mengatakan seperti itu, ada pula yang mengatakan surah Taubah kok Pak, justru surah Al-Anfal itu satu surah. Satu surat, yes. Itu. Melanjutkan surah Al-Araf. Ayo surah Al-Anfal. Al-Anfal. Kemudian wa fi halatil badi bil kiram min ghairi bidayati surah Al-Qari. Tapi ketika awak membaca awal pertengahan surah Pak,
itu boleh baca bismillah, boleh tidak membaca bismillah? Dibaca boleh tu. Boleh dibaca, boleh tidak? Karena memang dalil tentang memulai suatu pekerjaan tu Bismillah. tu kul amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa'aqta au ajzam au abtar. Perkara yang mulia kalau tidak diawali di situ tu bismillahirrahmanirrahim, makanya akan terputus. Begitu dalilnya. Tapi awak boleh milih. Kalau nyo di awal surah, di pertengahan surah, tahu zawa, boleh bismillah atau boleh pula tidak pakai bismillah. Pakai bismillah pun aja, tidak pakai bismillah pun yo ya dojo yang mengatakan tidak apa. Itulah seputar pendahuluan dalam pelajaran ilmu tajwid apa. InsyaAllah besok langsung praktek lapangan lah. Masih ialah praktek lapangan ko. Besok membahas nun, hukum nun mati dan tanwin. Adalah di situ tu ikhfa, adalah di situ beko izhar, ikhfa, idgham, iqlab, idgham bila guna, idgham biguna. Itu insyaallah. Itu Pak ya. Ada pertanyaan Pak? Kalau ada modifikasi, Pak disuruh Pak misalnya yang terbaik mereka kok salah. Ya, kelanjutan berikutnya minggu kedua. Ya sampai jalan sampai dibenar Pak ya. Pembukaan namanya. Ya. Kau kan tahu tuan. Ya. Jadi Semua jo ibu main lapangan apa